Okay, now we are from the group of One Science Course Space of the Agriculture, Factually of Agrotechnology Study Program, and on this occasion, we will explain about the material in the pesticide course. But first, we will introduce the members of our group. My name is Diana Junia Wilburga. My name is Omri Klali. My name is Romis Babu. My name is Sidiki Rajulul Fatia Alami. Please watching the video. Thank Thank you. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hama. Hama adalah organisme jahat yang mempunyai kemampuan untuk merusak, mengganggu atau merugikan organisme lainnya. Organisme atau hama tersebut meliputi organisme jamur, bakteri, virus, protozoa, nematoda, moluska, antropoda, dan gulma. Tanaman yang terserang hama tersebut dapat mengalami perubahan fungsi. Akibatnya, pertumbuhan tanaman tidak normal dan tanaman menjadi mati. Misalnya, serangan hama pada bagian akar tanaman menyebabkan proses pengisapan unsur hara, air, dan mineral lainnya menjadi terganggu. Selanjutnya, arti penting hama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, serangan hama pada tanaman akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga proses produksi tanaman akan terganggu, bahkan dapat musnah dan tidak dapat bereproduksi. Bentuk kehilangan hasil akibat serangan hama ini mempunyai sifat, yaitu yang pertama, kuantitatif, yaitu menurunnya produksi tanaman. Yang kedua, kualitatif, yaitu menurunnya mutu produksi tanaman, seperti buah menjadi kusut dan menjadi busuk. Kemudian penyebab timbulnya hama. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hama itu muncul. Di antaranya pertanaman yang monokultur, masuknya jenis tanaman baru, perbedaan iklim, jarak tanam yang berdekatan, sinambungan penanaman, masa tanam yang sesuai dengan perkembangan hama, dan penggunaan pestisida. Penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan binatang penyebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, filum nematoda. Berdasarkan gejala kerusakannya, nematoda dibedakan menjadi nematoda puru atau bengkak, misalnya Angulina tritiki yang menyebabkan puru pada daun dan biji gandum. Kemudian nematoda batang, misalnya Ditelentus dikesaki yang menyebabkan pembengkakan batang dan pembusukan lebih lapis seperti pada bawang. Kemudian yang kedua adalah filum mollusca. Pada filum ini, yang berperan sebagai hama tanaman terdapat pada kelas gastropoda. Tumbuh dari kelas gastropoda ada yang dilindungi oleh cangkang dan ada pula yang tidak. Contohnya sumpil atau Lemnilaxis gracilis yang sering merusak persemaian bermacam-macam sayuran dan tanaman hias. Kemudian yang ketiga adalah filum chordata. Anggota filum ini banyak yang berperan sebagai hama. Terdapat pada kelas Mammalia atau hewan menyusui dan kelas Apes atau burung. Berikutnya, penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan cara merusak dan gejala kerusakan. Yang pertama, hama penyebab gejala puru atau bengkak. Puru dapat terjadi pada akar, daun, biji, maupun batang. Misalnya, puru daun dan puru biji pada gandum yang disebabkan oleh Angulina tritiki. Yang kedua, hama pemakan, di mana bagian yang dimakan antara lain adalah daun, buah, batang, dan akar. Misalnya, penggerek buah, Bactocera ambrosus yang biasanya menyerang buah nangka. Yang ketiga, hama pengisap atau pencucuk. Akibat dari pegas tusukannya timbul bercak-bercak dan sel di dalam sudah mengalami kematian. Contohnya, wereng hijau yang menyerang tanaman padi. Dan yang keempat, hama penggorok. Misalnya lalat penggorok, daun kacang-kacangan, Liriomyza sp. Yang berikut, penggolongan klasifikasi hama berdasarkan arti ekonomi. Yang pertama, hama yang setiap waktu atau musim selalu muncul menyerang tanaman dengan intensitas serangan berat. Contohnya, Podenia inferica yang menyerang kedelai. Yang kedua, hama kadang-kadang. Hama yang menyerang tanaman apabila keadaan tanaman berada dalam kondisi tidak baik atau kurang terawat. Contohnya Antikira robusta pada tanaman temur. Yang ketiga, hama potensial. Hama yang memiliki sifat pada suatu waktu menyerang tanaman sehingga merugikan atau muncul dengan tiba-tiba. Contohnya belalang kembaran, Locusta microtoria yang menyerang jagung dan padi.